Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'da. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di acara SBG pada hari ini. Tak lupa, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat, Pemimara, Wali Murid, dan juga teman-teman yang sudah hadir pada agenda kita hari ini, perkenankan saya Aulia Rahmi Syakira akan membacakan susunan acara silaturahmi bersama guru pada sore hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua, tilawah Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Fida Zahra Arif. Acara ketiga, kultum siswa yang akan dibawakan oleh Ananda Fatin. Acara keempat, informasi mengenai sosialisasi PPMT dan juga sosialisasi pembagian rapot PTS yang diberikan oleh Unara. Yang kelima, ABG atau Al-Quran bersama guru yang dipimpin oleh Umi Latifah. Dan yang terakhir, acara yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara SPG hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu tilawah Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Fida. Kepada Ananda Fida dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik.
dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang makruh dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anda Fida. Semoga yang membaca dan juga yang menyimak mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu Kokum Siswa yang akan dibawakan oleh Ananda Fatin. Pada Ananda Fatin dipersilakan. Fatin. Ada Fatin di sini? Fatinnya belum hadir ya? Oke, nggak apa-apa, nanti di akhir aja Kokumnya Salihah. Langsung ke apa namanya? Dulu aja. Baik, kita lanjut acara selanjutnya yaitu informasi mengenai sosialisasi PTMP dan juga sosialisasi pembagian rapot PTS yang diberikan oleh Umi Mara. Kepada Umi Mara. Oke, jazakumullah khair, Aulia dan Fida, Masya Allah tadi merdu sekali ya suaranya Fida, Masya Allah. Apa namanya, merinding nih. Dan tadi artinya juga Masya Allah bahwa tentang apa berbuat baik kepada orang tua ya. Jadi kita sama Allah minta kita di Al-Quran di surat Luqman bahwa kita harus berbuat baik kepada orang tua. Kata-kata kita pun dinilai sama Allah. Keren banget, Islam itu lengkap banget, komplit aturannya. Sampai hubungan kita sama orang tua kita pun diatur di Al-Quran. Kurang apa coba? Iya kan? Oke, langsung aja. Kita ke topik, yaitu sosialisasi bersama guru di bulan Oktober. Ini kayaknya sosialisasi kita pertama di bulan Oktober ya. Yeay. Oke. Jadi ada beberapa hal yang ingin Umi sampaikan kepada umahat sekalian, juga kepada Solihah Umi tentunya, tentang terkait informasi terupdate, karena DF itu selalu update ya. Update-nya itu dadakan lagi kan. Ya, kita mau cari apa namanya info update di DF. Nah, yang Umi mau buka dengan quotes, bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati esok hari, dan bekerjalah untuk kehidupan duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Jadi ini rencana yang akan Umi sampaikan, ini baru rencana dari DF untuk kita ke depannya. Jadi ketika kita beribadah, kita harus beribadah seolah-olah besok kita mati. Tapi ketika berbicara tentang dunia, maka kita bisa berbicara seolah-olah kita akan hidup selamanya, yaitu berbicara tentang rencana. Jadi hari ini Umi akan menyampaikan beberapa rencana dari SMA Quran Darul Fatah kepada Abi Umi sekalian dan juga Anda. Yang pertama, kita buka dengan laporan evaluasi mutabaah bulan September. Ya, jadi ini tutup buku bulan September. Alhamdulillah nambah ya anggarannya. Oke. Jadi alhamdulillah sejak diisi mutabaahnya dengan umahat sekalian, Abi Umi pembantu isi, Ananda melaporkan ke Abi Umi lebih tertib. Cuman belakangan inilah, pekan-pekan terakhir ini mulai kendor lagi, karena mungkin saya juga ngingetinnya kemalaman karena sering lupa. Afwan ya Abi Umi ya. Jadi untuk laporan mutabaah ini cukup
penuh untuk bulan September, terisi penuh dengan 4 poin yang harus kita soroti, yaitu tahajud, witir, rawatib, zikir pagi petang. Wes kayak gitu terus saja. Oke, zikir pagi petang awalnya udah bagus nih di bulan pertengahan September, tapi pertengahan ke belakang udah mulai banyak yang bolong lagi ya. Jadi nanti mungkin di PTMT kita bakal ngapal zikir pagi petang nih supaya lebih ingat terus. Kemudian untuk tahajud dan witirnya ini berarti total rata-rata pelanggarannya ya, tahajud itu 5 kali 1 bulan setiap orangnya rata-ratanya. Nah ini witirnya 4 kali sebulan, rawatibnya pelanggarannya 4 kali sebulan, yang berarti 1 pekan sekali lah ya bolongnya. Oke lah, nggak terlalu banyak untuk per orangnya. Kemudian zikir pagi petang ini yang paling tinggi nih, 5 mendekati 6. Nah di sini padahal zikir pagi petang itu yang waktunya paling luas kan ya. Dia di habis asar sampai maghrib, kemudian kalau pagi habis subuh sampai duha. Tapi mungkin belum terbiasa aja. Insya Allah kalau misalkan terbiasa nanti terbiasa ngucap kok untuk zikir pagi petang. Nggak harus selengkap yang ada di teks, bisa diringkas untuk belajar ayat kursi dulu, kemudian 30, kemudian baru nanti yang asbahna wa asbaha mulkulillah kalau misalkan pagi, terus amsayna wa amsa mulkulillah sampai selesai itu kalau misalkan sore. Jadi nggak harus lengkap yang ada di video maupun yang ada di kertas yang nanti dibagikan. Jadi belajar pelan-pelan ngapalin dari doa yang pertama, kemudian ditambah lagi doa yang kedua sambil dinikmatin, insya Allah nanti terbiasa. Tentang PTMT, oke. Jadi Afwan ya, Umi, Aldi, kemudian Ananda di sini mungkin surprise, oke. Karena PTMT ini kayak tahu bulat ya, dadakan ya Umi ya. Nah kemarin Afwan karena memang kita juga dapat beritanya dadakan, karena ini memang masih PTS juga untuk yang SMP full day. Nah, qadarullah yang SMA udah selesai PTS-nya, kemudian akan diisi dengan PTMT. Jadi insya Allah untuk PTMT itu akan dilaksanakan setiap 1 bulan sekali untuk sampai akhir tahun 2021 ini. Kemudian untuk harinya, insya Allah kita selalu kebagian di pekan ketiga setiap hari Senin dan Selasa. Jadi untuk Abi Umi yang rumahnya jauh bisa diagendakan di pekan ketiga setiap bulannya di hari Senin dan Selasa. Itu ada jadwal kita PTMT. Nah, tapi kenapa di Oktober ini kok kita ada di pekan kedua? Karena kemarin September pekannya sampai 5 ya. Sampai 5, jadi kita ada di pekan kedua di Oktober ini. Syarat PTMT yang pertama, peserta dalam keadaan sehat. Jadi kalau misal kalian ada demam atau ada mau pilek itu nggak ikut PTMT nggak apa-apa. Kemudian peserta mematuhi protokol kesehatan. Nah ini evaluasi PTMT kemarin ya. Tetap menggunakan masker atau face shield, kemudian tidak berkerumun, tidak jajan sembarangan ya. Nah, kebiasaan kalau udah waktu pulang itu melipir-melipir beli jajan ya, boleh bawa bekal jika diperlukan, tapi kalau misalkan cuman pulangnya sesuai dengan jadwal sih nggak harus bawa bekal sih, karena kan kita cuma setengah hari ya. Rajin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, jadi ya protokol kesehatannya lebih diwaspadai lagi ya Solihah ya, karena kemarin evaluasinya banyak yang tertangkap basah, terutama jajan sembarangan nih. Jajan nggak sembarangan sih, Mi, kan di depan sekolah jajannya, tapi kan di situ kelihatan banget ya kalau misalkan kita jajan di depan sekolah itu kan nanti berkerumun di depan sekolah gitu kan. Nah, terus membawa Al-Quran, dan ini beda dari yang kemarin. Kalau kemarin kan kita lebih banyak sesi sama Umi ya. Nah, kalau yang ini benar-benar
banyak nanti sesi materinya. Jadi lebih banyak materinya, lebih banyak apa targetannya. Nah, juga ada halakohnya. Kalau kemarin belum ada halakohnya, PTMT di pekan ini kita ada halakoh. Jadi halakohnya sama siapa, Mi? Sama musik di kelas, jadwalnya sama, kelompoknya sama, nanti sama musrifah di kelasnya. Kemudian bawa buku sama pulpen untuk menyatat materi yang diberikan. Jadi nanti ada beberapa materi yang keren-keren buat tambah semangat kita buat belajar. Oke? Kemudian hadir dan pulang tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan. Nah, ini nih. Kemarin kita kan Umi bolehin bawain HP ya. Nah, untuk PTMT kali ini belajar untuk nggak membawa HP. Kalau misalkan cuman mau untuk Gojek atau apa, nanti pakai HP Umi aja, insya Allah bisa digunakan. Atau mau nelpon orang tua juga pakai HP Umi aja. Kenapa? Karena ini PTMT mau kita buat evaluasi untuk mengadakan pembelajaran tatap muka yang sebenarnya. Kalau misalkan masih diizinkan membawa HP, takutnya nanti kebiasaan pas tatap muka juga bawa HP, gitu ya, Solihah ya. Oke. Next, pembagian ruangannya seperti biasa, ya, 10 di ruang 1. Kemarin 9 ya yang di ruang 1. Umi tambahin 1. Jadi ada 10 di ruang 1, 9 di ruang 2. Tapi kayaknya yang ditempel di apa namanya? Pintu nanti Naisa ikut kelompok 2 kayak kemarin lagi. Kayaknya ini Umi ada miskom tadi karena Umi nitip ya nempelnya. Jadi Naisa itu masuknya ke kelompok 2. Jadi 9 di kelompok 1, 10 di kelompok 2, sama persis seperti kemarin kelompoknya. Kemudian ruangannya yang ganti Solihah, bukan di ruang lab fisika sama lab biologi lagi. Di mana Mi tempat ruangannya? Oke, kelompoknya masih hafal ya, kelompok 1 sama kelompok 2. Kelompok 1 dari Adinda sampai Pija, kelompok 2 dari Naisa sampai Tata. Kemudian ini ruangannya yang warna kuning. Jadi tetap di lantai 3, di gedung C lantai 3, cuman kalau kemarin kalian di lab fisika sama lab biologi, sekarang kalian belok ke kanan ya, ke kanan, kemudian belok kanan lagi, berarti 2 kali belok kanan ya. Kemudian nanti kalian akan punya 2 ruang kelas di sini, ada 301 yang paling pojok dan 302 yang sebelah ruang OSIS. Nah, ini ruangan kelas kita. Nah, nanti kalian belajarnya di sini selama PTMT. Ya, jadi habis tangga, belok ke kanan lagi, 301 punyanya kelompok 1, 302 punyanya kelompok 2. Oke, nggak kesasar ya? Sekolah kita gede banget ya, bisa nyasarin orangnya. Oke, jadi sebelah ruang OSIS ya Solihah ya. Oke, kemudian yang terakhir kepada Umahat, kemudian Abi yang kami hormati, di sini kita akan membahas tentang pembagian rapot PTS. Jadi untuk info resminya insya Allah nanti akan dipublish mungkin tanggal 24 untuk surat edarannya atau enggak 23 atau 20. Yang biasa kan nanti mepet-mepet. Cuman ini akan saya beritahu lebih awal untuk rapot PTS. Jadi pembagian rapotnya insya Allah kita akan luring Abi Umi. Jadi kita akan ketemu langsung di sekolah. Nah, tapi kita bikin janji dulu. Nah, jadi nanti akan saya share jadwal saya yang kosong, kemudian nanti Abi Umi mengisi. Jadi mirip waktu online itu kan juga apa mengisi jadwal yang kosong ya Abi Umi ya. Cuman kalau yang ini ketemu langsung gitu. Kemudian untuk rapot PTS-nya itu berisi nilai asli PTS, jadi mohon dimaklumi kalau misalkan nanti ada nilai yang misalkan di bawah KKM atau nilai Ananda yang mungkin kurang besar, itu karena nilai asli. Jadi supaya melihat kemampuan Ananda di 3 bulan ini itu
diukur di PTS. Kemudian KKM untuk kelas 11 SMA itu adalah 78. Jadi mohon maaf apabila nanti kalau misalkan dapat 77 gitu kan, nyesek kan, tapi tetap keterangannya belum tuntas karena jadi karena belum tuntas karena ini apa namanya KKM-nya 78. Jadi meskipun 77 keterangannya tetap belum tuntas karena kita naik ya KKM-nya setiap jenjang. Kemudian rapat PTS ini diisi evaluasi peserta didik 3 bulan. Jadi kalau misalkan nanti Umahat, kemudian Abi, kemudian Ananda mau minta evaluasi dari Umi, Abi yang ngajar di kelas nanti akan disampaikan saat pembagian rapat PTS. Jadi Abi, Umi di kelas itu nitip ke Umi untuk menyampaikan ke kalian misal ada pesan nih buat ini. Pembelajaran 3 bulan ini dia jarang masuk, alasannya susah sinyal. Jarang masuk alasannya kesiangan gitu, jarang masuk presensi gitu kan. Nah, itu nanti akan dibahas, makanya perlunya pembagian rapat PTS secara luring supaya bisa tersampaikan semua evaluasinya baik dari Abi Umi ke kita maupun dari kami ke Abi Umi gitu. Oke, semoga Allah menjaga kita dalam kebaikan dan Allah mudahkan kita dalam mengerjakan kebaikan. Amin. Jazakumullah khairan. Oke, mungkin itu aja untuk sosialisasinya. Agak cepat ya, cepat tepat tapi nggak jelas. Oke, Fatin udah masuk Fatin? Udah, Umi. Oke, ketiduran ya Salihah ya, nggak apa-apa. Oke, back to Aulia. Oke, silakan Salihah. Dibuka sesi pertanyaan Salihah, misal ada Umahat atau apa dari kalian yang mau tanya? Terima kasih kepada Umi Mara. Untuk Umahat atau Ananda yang ingin ditanyakan terkait yang sosialisasi maupun PPMT tadi? Sepertinya tidak ada. Ya. Baik, saya balikan ke MC kita Aulia. Silahkan Salihah. Baik, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda Fatih. Pada Fatih dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan kultum singkat yang berjudul Menjadi Manusia yang Pandai Bersyukur. Segala puji bagi Allah atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang selalu dilimpahkan kepada kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi penerang bagi umat Islam. Sahabat muslim yang saya sayangi, Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua setiap harinya. Maka izinkan saya untuk menyampaikan sedikit saja kultum mengenai bagaimana menjadi manusia yang pandai dalam bersyukur. Jika dibandingkan dengan penguasa alam semesta, yaitu Allah, tentu apa yang kita miliki di dunia ini tidak ada apa-apanya, seperti yang tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Dan hendaklah bertakbir atas anugerah yang telah Allah berikan. Semoga kalian menjadi hamba-Nya yang bersyukur. Bersyukur menjadi perbuatan hati yang mampu membuat banyak orang merasa damai, bahagia, tenang, dan tentram. Dengan bersyukur,
kita akan mendapat kenikmatan serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah sampaikan pada surat Ibrahim ayat 7, yaitu sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka dari itu, dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengajak sahabat muslim semua untuk belajar bersyukur. Belajar mensyukuri segala yang Allah berikan, dan belajar bersyukur atas segala hal yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian kultum tentang bersyukur ini. Atas kekurangannya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Semoga kultum yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelima yaitu bersama guru yang dipilih oleh Umi Latifah. Pada Umi Latifah dipersilakan. Udah ada belum Umi Latifah? Oh udah, Masya Allah. Oke, Umahat, monggo kita buka kameranya. Dan monggo tafadhali Umi Latifah. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam